aduh belajar kedokteran aja dalam bahasa Indonesia udah susah kan ya dok. Ini kenapa saya mengambil yang rumit, udah bahasa Mandarin rumit. Salah jalan nih kayaknya. Titik terendah saya pernah mengalami itu ketika di Cina, terus frustasi gitu ya, kayaknya nggak sanggup lagi nih. Kenapa sih harus begini gitu ya? Waktu hari pertama saya masuk sebagai apa ya bilangnya? Halo teman-teman, kembali bersama saya Dr. JJ di channel Seputar Jantung, dan episode kali ini adalah khusus kita ngobrol-ngobrol. Nah, yang saya ajak ngobrol hari ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah sebetulnya kita ajak ngobrol di video sebelumnya, yaitu Dr. Debbie Christiana. Halo Dr. Debbie, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Nah teman-teman, ini kalau di episode sebelumnya, di video sebelumnya, ngobrol dengan Dr. Debbie, ngobrolin tentang fatty liver. Itu seru banget, jadi teman-teman yang belum nonton dulu yang video sebelumnya. Nah di video ini saya lebih banyak ngobrol tentang siapa itu Dr. Debbie. Mungkin ada teman-teman yang masih muda-muda pengen jadi dokter. Saya yakin kisah hidupnya Dr. Debbie juga bisa menjadi inspirasi. Atau yang udah anaknya pengen jadi dokter juga bisa belajar ya. Jadi ini cerita-cerita yang di video kali ini adalah cerita yang lebih ke arah kita pengen dengar kisah-kisah menarik dari seorang Dr. Debbie ya. Boleh ya? Boleh dong. Ya, karena Dr. Debbie ini seperti saya sampaikan di video sebelumnya, ini luar biasa nih, dokter penyakit dalam, masih muda. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, caranya menjelaskan sangat edukatif, sangat ramah, sangat jelas ya. Dan sebetulnya masih sangat muda ini Dr. Debbie ini ya, ini pengantin baru ya? Iya dok, masih bisa dibilang baru dok. Oke, ya jadi bisa dibayangkan teman-teman masih sangat muda dan sudah berkarir dan sekarang bekerja di rumah sakit khusus jantung, menangani pasien-pasien yang berat-berat ya Dr. Debbie ya di sini ya. Kasusnya susah-susah ya. Punya tantangan tersendiri. Iya, karena kasus jantung yang berat-berat sini, dan Dr. Debbie harus memastikan bahwa semua pasien-pasien jantung ini bidang organ-organ lain di luar jantung harus diurus oleh Dr. Debbie ini ya. Oke, Iya, baik. Tapi kita sekarang ngobrol yang ini aja, yang tentang Dr. Debbie-nya ya. Dr. Debbie, kenapa jadi dokter? Kalau ditanya kenapanya saya juga nggak tahu dok. Mungkin agak klise, cuma memang kalau dari dulu waktu kecil saya ditanya mau jadi apa, saya selalu sebut jadi dokter. Nggak tahu kenapa. Dulu pilihannya nggak ada sih. Dokter, insinyur, ekonomi gitu aja. Astronot dulu dok. Astronot, iya. Oke, tapi dari kecil udah bilangnya jadi dokter? Iya, Oke. betul. Dan itu kan klise ya sebetulnya. Tapi kok bisa kesampaian? Kesampaian itu gimana ceritanya? Jadi kalau dulu kecil memang iseng ditanya jadi dokter. Pada saat saya SMA, terus saya berpikir, ini saya mau jadi dokter loh. Berarti kan ada yang harus saya capai, nilai-nilai IPA gitu kan dok. Itu saya akhirnya kejar di sana. Jadi keinginan itu menjadi pemicu. Betul. Untuk sekolahnya lebih rajin ya. Iya dok. Tapi pinter nih kalau mukanya. Pasti sekolahnya juara terus ini. Sebenarnya mungkin kalau teman-teman SMA saya tahu, enggak sih. Oh gitu ya. Cuma saya itu tipe yang bisa karena biasa atau bisa karena rajin dok. Modal saya itu aja. Saya bukan tipe yang sekali baca terus hafal gitu, enggak dok. Oke. Jadi dari SMA akhirnya cita-cita waktu kecil mau jadi dokter itu menjadi pemicu, punya arah yang jelas. Lalu kan saya udah tahu nih Dr. Debbie ini ternyata kuliah kedokterannya bukan di Indonesia. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Mengikuti ini banget ya dok, iya, mengikuti apa tuh namanya? Pepatah. Iya, itu ceritanya gimana kok bisa sampai ke Cina gitu? Awalnya sih memang bukan cita-cita langsung pergi ke negeri Cina dok. Tapi saya tetap mengejar yang untuk di Indonesia dulu. Udah mulai di universitas-universitas Indonesia yang mengadakan ujian, saya mulai belajar ke arah sana. Iya. Nah, tapi kenal Cinanya itu dari mama sebenarnya. Ada teman mama yang anaknya udah kuliah duluan di Cina. Ada yang buka jalan lah ya. Iya. Terus? Nah, dari situ baru ditanyakan. Terus terang kan mungkin yang
sebenarnya menjadi hambatan dan atau salah satu yang kita pikirkan ketika kuliah di Indonesia, kedokteran di Indonesia lebih tepatnya adalah biaya, Dok. Oh gitu. Iya, Pertimbangannya Dok. itu dulu. Iya, terutama kalau di swasta ya, Dok. Oke. Kan cukup Lumayan lah ya. lumayan. Emangnya di Cina nggak mahal ya? Nah, kalau di Cina itu hanya biaya kuliah saja, Dok, sama biaya kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang namanya istilah uang pangkal di sana, nggak ada. Iya. Jadi gitu. lumayan safe untuk di uang pangkalnya, Dok. Oke, yang satu jadi karena pertimbangan biaya ya. Kalau mudah apa susahnya tembus masuk sekolah ke sana? Waktu di sana sih dia cukup menilai raport kita pada saat itu ya, Dok ya. Saya nggak tahu kalau yang seleksi saat ini. Iya. Pada saat itu dia melihat nilai raport kita, terus lihat prestasi kita lah. Terus Di kemudian Indonesia. dipertimbangkan masuk ke sana. Nah, kalau yang saya ambil itu yang internasional, Dok. Gitu. Nah, kalau misalnya mau ngambil yang bahasa Cinanya full, mereka ada standar yang namanya HSK. Seperti Kayak TOEFL-nya TOEFL. Inggris. Iya. Ada HSK standar untuk bahasa Mandarin mereka. Kalau masuk yang itu, Dr. Dewi akan diperlakukan sama seperti orang lokal Betul. Cina begitu. Tapi karena ini internasional, boleh pakai bahasa Inggris Boleh. atau gimana? Pengantar mereka itu bahasa Inggris. Tetapi, pengantarnya bahasa Inggris? Iya, tetapi Dok, itu di semester awal kita udah diajarin Mandarin dasar. Jadi untuk yang kehidupan sehari-hari di Cina gitu ya, pengantar Mandarinnya itu diajarkan di awal. Nah, pada semester, saya tidak ingat lagi ya semester berapa, Dok, tapi kita sudah diajarkan Mandarin kedokteran. Istilah penyakit-penyakit kedokteran Mandarin, terus baca USG dalam Mandarin, baca lab dalam Mandarin. Itu pakai diajarin. tulisan kanji itu? Pakai tulisan kanji, Dok. Itu Mungkin nggak kebayang saya susahnya itu. mungkin kalau pernah lihat hasil lab yang dibawa pasien-pasien, Dok, dari sana, ya. yang sebelah sini bahasa Inggris, sebelah sini bahasa Mandarin, ya kan, Dok? Itu saya harus belajarin karena kan kalau di sana nilai lab yang keluar kan semuanya tulisannya Mandarin. Satuannya sama nggak sama? Satuannya beda. Satuannya beda, tulisannya beda. Tulisannya Ini beda. pinternya 2 kali lipat. Di Adaptasi Indonesia itu. aja, jadi mahasiswa kedokteran di Indonesia ngapalin yang pakai bahasa Latin gitu aja, yang hurufnya kita nggak usah belajar lagi, udah susah ya. Nah, Apalagi ini mesti diterjemahkan lagi ke tulisan Mandarin itu. iya. Nah, sebenarnya, Dok, saya juga pada saat di sana kan semuanya udah full Mandarin ya, Dok. Itu saya mikir, aduh, belajar kedokteran aja dalam bahasa Indonesia udah susah kan ya, Dok. Ini kenapa saya mengambil yang rumit, udah bahasa Mandarin rumit. Salah jalan nih kayaknya. Iya, sempet kayak bisa nggak ya. Tahun keberapa tuh kira-kira pas mulai ragu gitu? Sebenarnya pas saya ngambil spesialis, Dok. Mungkin agak lengkap. Oh, ini loncat nih. Loncat, Dok. Berarti sampai dokter umum selesai. Sampai dokter umum di situ karena kan masih pengantarnya bahasa Inggris. Oh. Saya paling bahasa Mandarinnya digunakan pada saat kayak koas gitu kan, Dok. Pada saat masuk koas ke Karena rumah ngadepin sakit. pasien kan? Iya, ngadepin pasien. Cuma kan kalau beban pada saat koas nggak berat. Ya kan, Dok? Nggak tanggung jawab sama pasien kan? Iya, paling Yang follow ininya, up biasa gurunya tanggung aja. jawab ya, iya. Iya. Nah, udah selesai dokter umum, saya lanjut spesialis. Boleh tahu dulu berapa tahun jadinya? Waktu program zaman dokter saya umumnya? di 5 tahun, Dok. Oh, lebih cepat malah. Dan selesai 5 tahun? Selesai. Dengan kesulitan bahasa itu, selesai juga 5 tahun. Saya aja 6 tahun sekolah dokter umum. 5 Oh gitu tahun, ya? Dok. Oh, luar biasa ya. Dengan Habis doa dari orang tua kayak gitu. Iya, iya. Lalu masuk ke spesialisnya, jeda berapa lama untuk masuk spesialis? Nah, kalau di sana persyaratan masuk spesialis itu bisa langsung masuk. Karena pemerintah di Cina itu semua encourage, nggak ada yang stay di dokter umum. Jadi mereka untuk masuk ke spesialisnya itu nggak ada syarat kerja berapa lama, itu nggak ada. Asal syarat-syarat seperti nilai, terus Nilainya kemudian mesti ada ada Bahasa wawancara. Mandarinnya mesti bagus. Bahasa Mandarin mesti bagus. 5 tahun udah lancar dong. Lumayan Ya. Lumayan. Lumayan ya. Itu Dokter Dewi belajar lagi khusus belajar bahasa Mandarin di luar perkuliahan
Atau sambil jalan aja akhirnya bisa sendiri gitu? Nah, kalau kakak kelas saya dok, setelah selesai dokter umum, itu kan rata-rata spesialis nggak ada tuh yang international class, nggak ada. Jadi harus ngambil Mandarin, ya kan. Mereka persiapan dulu 1 tahun untuk masuk ke Kayak sana. khusus lagi sekolah khusus Iya, bahasanya. kalau saya dengan sebenarnya mungkin nekat juga ya. Iya, Saya iya, merasa iya. kayaknya bisa nih. Oh gitu. Nggak usah ngambil 1 tahun deh, kayak buang lagi 1 tahun Iya, soalnya. iya. Nah, akhirnya saya langsung tuh masuk spesialis. Disitulah saya merasakan beratnya dok. Oh, baru nyesel. Iya, baru kayak ternyata udah Iya. belajar Mandarin susah, belajar kedokteran susah. Sekarang saya gabungin susahnya jadi satu. Iya, ngebayangin. Teman-teman, ini namanya kalau kedokteran tuh ada patofisiologi ya. Bagaimana terjadinya suatu penyakit, itu istilahnya Latin semua itu. Nah, Ngapalin istilah Latinnya susah. Nah, Ini kan kalau setahu saya kalau bahasa Mandarin Latin, no, ya pasti diterjemahkan ke bahasa Mandarin kan. Jadi aneh kan? Iya, waduh itu kebayang susahnya tuh. Iya. Kanji-kanjinya gitu dok. Tapi ya ternyata bisa. Kalau Dokter Dewi kan berarti langsung ambil penyakit dalam. langsung ambil penyakit dalam, Berapa tahun itu? 3,5 tahun dok. Itu lebih cepat juga daripada Indonesia kan? Indonesia berapa tahun ya? Kayaknya 45 tahun ya? Iya, iya, dia lebih spesifik sih. Itu karena memang programnya memang Programnya, lebih cepat. Cuma mungkin akan lebihnya itu dok. Kalau ya sama lah kayak tesisnya, kan kadang-kadang kita tesis belum selesai ya Iya, di iya, di 1 semester bisa lebih panjangnya karena itu. Oke. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya nggak sampai 10 tahun ya? Berapa tahun? 9 tahun? Selesailah Kurang jadi lebih. seorang spesialis penyakit dalam. Lulusan Cina ya? Kenapa pulang ke Indonesia kalau gitu? Karena tetap dok, saya kan sudah menjalani di sana selama kurang lebih ya tadi dokter bilang ya 8 sampai 9 tahun di sana. Ternyata susah. Jadi kalau misalnya di Indonesia dokter itu lebih dihargai. Oh, gitu ya? Kalau di sana itu biasa aja. Jadi mungkin dokter pernah ketemu orang Cina kalau ngomong nadanya agak tinggi-tinggi Iya, gitu. iya, Selain dari iya. nada mereka memang begitu, memang karakter Sejujurnya mereka begitu. saya jadi cerita juga, saya pernah training 3 bulan di Cina waktu Oh ambil iya. intervensi jantung ya, pasang ring itu 3 bulan di sana. Nggak betah saya ya 3 bulan. Karena apanya dok? Karena sekitarnya ya. Iya, susah ngomongnya apalagi ya. Oh, Nah, ya jadi itu, Dok. nggak lebih berat lah kalau soal hidupnya ya. Maksudnya karena nggak dihargai. Bukan nggak dihargai ya, kayak dianggap biasa aja gitu ya. Selain itu pada saat saya di sana dok, itu lagi terjadi kayak polemik, ada pasien yang misalnya ada komplikasi, terus dia melakukan pemukulan ke dokternya dok. Itu udah beberapa kasus. Oh, astaga. Jadinya Iya, iya. saya rasa Di Indonesia bisa nggak ada lah. lah ya, di Indonesia sih Iya. baik-baik pasiennya. Oke, jadi akhirnya pulang. Akhirnya memutuskan Saya pulang. lupa nanya, kenapa penyakit dalam? Kenapa nggak jantung atau bedah atau apa gitu? Sebenarnya pada saat saya semester kita kan jalanin gitu dok, kan ada satu lewat penyakit dalam. Udah ada ketertarikan di sana dok. Oke, waktu stase Waktu stase di sana. Tapi sebenarnya saya dari penyakit dalamnya itu pun sendiri, saya sudah punya ketertarikannya lagi yang lebih dalam. itu supnya. Supnya. Oke. Itu adalah metabolik endokrin. Oh, Nah, untuk mencapai itu saya harus lewat penyakit dalam. dari awal udah arahnya ke metabolik endokrin, tapi kan nggak bisa langsung ya, Betul. harus penyakit dalam dulu. Oke. Jadi setelah dilewati nggak nyesel. Enggak. Ilmu- Enggak sama memang sekali. cocok, ilmunya memang suka. Emang dengan suka. itu. Walaupun kan penyakit dalam luas sekali ya. Tetap jika dikasih kesempatan, pasti saya akan ambil sup. Metabolik endokrinnya. Amin. Oke. Tapi kalau dibukakan di jalan yang lain, ya nggak apa-apa di jalan Ya, aja. kadang-kadang hidup nggak selalu apa yang kita mau selalu Betul. kesampaian ya. Kadang-kadang kita mesti beradaptasi atau Betul. menerima lah kompromi gitu. Oke, udah sampai dokter penyakit dalam, pulang ke Indonesia, bagaimana pengalaman di Indonesia? Apa bisa langsung praktek, bisa langsung kerja, atau ada hal yang harus
dilakukan Ada, Dok. dulu? Namanya proses adaptasi. Adaptasi di Indonesia. Nah, Ya? berarti saya kan dokter umum di sana, spesialis di sana. Nah, proses adaptasinya nggak bisa langsung adaptasi spesialisnya itu nggak bisa, Dok. Harus lewat adaptasi dokter umumnya dulu. Dokter umum lagi. Iya. Jadi dokter Debbie yang yang notabene seorang spesialis penyakit dalam, sekolah lagi gabung sama teman-teman yang Koas. Ya. paling tua sendiri. Iya kayak berusaha menyamar jadi koas juga, Dok. Untung awet muda, jadi nggak terlalu kelihatan. Amin. Oke, berapa tahun itu untuk dokter umumnya? Cuma 1 tahun. Adaptasi Untungnya cuma dokter 1 umum tahun. 1 tahun. Lalu abis itu sambung lagi adaptasi penyakit dalam. Tapi sebelum itu saya harus internship, Dok. Kan sekarang Setelah lulus dokter umum harus internship 1 tahun. Setelah 1 tahun baru sambung lagi adaptasi penyakit dalam. Betul. Itu berapa lama? Nah, sebenarnya adaptasi penyakit dalamnya itu kurang lebih 2 tahun, Dok. Tetapi itu sudah ada daftar antriannya sebelum saya. Nah, selama menunggu antrian itu, saya berpraktek sebagai dokter umum. Nggak boleh sebagai penyakit dalam. Nggak boleh. Padahal ilmunya udah, gelarnya juga udah ya. Tapi kalau di Indonesia secara legal ya. Secara legalnya masih dokter umum. Ya, surat izin prakteknya masih sebagai dokter umum. Kerja dulu. Kerja dulu. Kan berarti dokter Debbie udah pernah ngalamin kerja di rumah sakit di Cina sama di Indonesia. Ada bedanya gimana? Bedanya nggak terlalu beda ya, Dok, menurut gitu? saya. Iya. Pasiennya yang beda? Pasiennya tipikalnya beda, iya. Sana lebih Kalau untuk bilang jenis penyakitnya sih kurang lebih kalau yang metabolik atau yang cancer itu sama aja sih, Dok. Yang beda itu yang jelas penyakit tropik di sana nggak ada. Masa? Kalau misalnya demam berdarah, nyamuknya nggak nyampe sana, Dok. Oh gitu? Kejauhan terbangnya? Nggak kuat dia kayaknya dinginnya. Iya. Oh gitu? Nggak ada demam berdarah di sana? Demam berdarah, malaria itu nggak ada. Tipes jarang. Oh serius ya? Iya. Jadi penyakit tropik apa yang ada di Cina? Hepatitis mereka bilangnya gitu. Yang keren-keren gitu penyakitnya ya? Oke. Jadi kurang lebih hampir sama. Sistemnya apanya kurang lebih hampir sama ya? Hampir sama. Kalau pendidikannya, waktu adaptasi kan masuk lagi pendidikan. Dibandingin waktu dokter Debbie di Cina, ada bedanya gimana? Kurang lebih sama ya, Oh Dok. kurang lebih sama. Guideline yang dipakai kan di sini juga internasional ya, di sana juga internasional. Iya. Kalau ilmunya sama ya? Ilmunya sama, paling ada guideline lokal yang berbeda kan sesuai populasi itu wajar lah, Dok. Gitu. Tapi seneng lah dokter Debbie akhirnya pakai bahasa Indonesia ya. Iya betul. Angkanya ya. Betul. Satuan-satuannya semua yang gampang dihafalin ya. Jadi waktu saya mengalami kesulitan di sana yang saya pikirkan ada coba di Indonesia. Kalau di Indonesia ngomong aja nggak perlu mikir, denger nggak perlu mikir gitu. Jadi enak aja di Indonesia. Oke. Wah, seru ya, menarik ya. Oke. Dan akhirnya dokter Debbie bekerja. Kok kerjanya bukan di rumah sakit umum tapi di rumah sakit khusus jantung ya. Nah, jadi dokter Debbie ngurusin pasien-pasiennya dokter-dokter jantung aja. Dokter jantung A punya pasien, ada masalah penyakit dalamnya, dikonsulin ke dokter Debbie gitu. Rasanya gimana? Dokter Debbie kan it's not your patient ya. Ini pasiennya dokter Debbie, tapi aslinya DPJP-nya atau dokter penanggung jawab pasiennya kan dokter jantung A, dokter jantung B, dokter jantung C gitu. So, dokter Debbie kan ngikut aja gitu. Rasanya gimana dokter Debbie gitu? Balik ke yang kenapa nggak di RSUD, kenapa dapatnya di rumah sakit bisa jantung, punya penanggung jawab sendiri saya kan? rasa itu jalan Tuhan, Dok. Oke. bukan sengaja milih, nggak juga? Betul, enggak. Okay. Jadi memang dibukakan jalan di sini dan ternyata di rumah sakit jantung saya dokternya kan luar biasa semua pengalamannya ya, Dok. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadinya jadi happy ini. Happy, saya bisa banyak belajar dari Kasus-kasus. beliau-beliau, dari kasus-kasus yang didapat kan bukan yang simple juga ya. Iya. Gitu. Oke. Intinya seneng sih, Dok. Iya. Mungkin yang terakhir ya Dokter Debbie, mungkin kalau ada pengalaman yang paling berkesan, apa entah selama hidup lah atau selama sekolah atau pengalaman yang bisa memberi inspirasi buat teman-teman yang mungkin pengen jadi dokter atau pengen jadi spesialis penyakit dalam, ada nggak? Ada, Dok. Ada ya? Jadi
titik terendah saya pernah mengalami itu ketika di Cina, terus frustasi gitu ya, kayaknya nggak sanggup lagi nih, kenapa sih harus begini gitu ya. Waktu hari pertama saya masuk sebagai apa ya bilangnya, masuk ke rumah sakit pertama kali sebagai fellow atau pas menjalani training di sana. Jadi di mana? Berarti udah tahun kesekian dong itu di sana. Tahun pertama jadi spesialis, maksudnya pendidikan spesialis. Tahun pertama itu hari pertama berarti masuk udah ke rumah sakit. Udah tahun ke-6 di sana atau tahun ke-5 di sana? Iya. Nah tapi kan secara tanggung jawab kita beda tuh dok. Waktu zamannya koas megang pasien sendiri, semua nulis sendiri ya kan, tanya terus laporan semuanya sendiri. Pada saat itu saya pernah merasa kayak bisa nggak sih saya menghadapi masa 3,5 tahun lagi ke depan, kok kayaknya hari pertama udah berat banget. Nyesel gitu kayaknya. Iya, susah banget gitu kan. Nah pada saat itu saya ya menyelesaikan hari itu sebisanya gitu ya, kayak ya udahlah, udah yang terbaik dari saya lah gitu hari itu. Pulang ke rumah itu kan kalau ke sana kita naik MRT ya. Nah jalan dari rumah sakit ke stasiun MRT itu agak jauh. Sambil jalan itu udah nggak kepikiran jauhnya, tapi pikiran tuh kan udah melayang gitu ya. Tapi mikir mau beli makanan dulu lah gitu. Masuk ke dalam satu store, sambil di situ mungkin dokter pernah dengar lagu What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Lagunya Kelly, bukan. Kelly Clarkson. Intinya sih apa yang tidak membunuh kamu itu menguatkan kamu. Entah kenapa setelah saya masuk toko itu kan biasanya lagunya lagi di setel. Tumben di Cina lagu. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan saya juga lagi memperhatikan lirik itu. Terus itu justru yang menguatkan saya menjalani sisa kehidupan di sana. Jadi iya. Itu kayak Tuhan yang ngomong kayak iya. Betul dok. Jadi itu yang saya nggak bisa lupa. Oke. Titik balik dari situ terus menjadi kuat lagi. What doesn't kill you makes you stronger. Bagus banget ini. Bagus banget nih buat teman-teman. Abis itu dokter bisa dengerin, atau teman-teman sekalian bisa dengerin juga lagunya ya. Apalagi yang lagi di titik-titik seperti saya bisa didengerin juga. Terus langsung jadi gampang semuanya? Enggak juga. Ya enggak juga. Tapi motivasinya itu yang lebih kuat kiranya. Oke, Dokter Debbie, ini seneng banget saya udah ngobrol-ngobrol dengan Dokter Debbie. Saya yakin teman-teman juga kita dapat banyak pelajaran dari kehidupan seorang Dokter Debbie yang masih jalan ya, dibilang sukses banget ya, masih menuju belum sampai topnya tapi on the right track lah, ini udah jalannya ke sana. Dan saya yakin kita dapat manfaat dari obrolan kita hari ini. Dan teman-teman mungkin mungkin besok ada kesempatan undang lagi Dokter Debbie untuk kita cerita-cerita topik yang lain ya. Baik teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, nanti saya masih akan mengundang juga teman-teman dokter-dokter yang lain untuk cerita-cerita seperti Dokter Debbie, dapat inspirasi juga dari teman-teman dokter. Teman-teman bisa subscribe seputar jantung dan juga di-share kepada teman-teman dan keluarga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.